Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya boleh lihat wajah-wajah yang boleh bersuka cita hari ini. Amin Bapak Saudara. Mari saja kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri. Hari ini kita mau sama-sama mempersiapkan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Mari sebelum itu bisa lihat kanan kiri kita Bapak Saudara. Bisa katakan Tuhan Yesus sungguh baik buat kehidupan kita. Haleluya. Sebanyak kita yang di tempat ini, walaupun secara online juga ada Bapak Saudara. Sebanyak kita yang merasakan kasih setia Tuhan, gak pernah berkesudahan atas setiap kehidupan kita, bisa lambaikan tangan kita Bapak Saudara. Bisa berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum itu saya ajak kita semua untuk kita satukan hati kita Bapak Saudara. Sebelum kita akan mulai ibadah kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Buat segala sukacita, buat segala kasih setiamu Tuhan. Yang gak pernah berkesudahan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih izinkan setiap kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Biar sungguh Tuhan, Kau persiapkan seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan. Biar kami cuma mau senangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau nyatakan gak ada Allah lain, gak ada Tuhan lain, gak ada pribadi lain di hidup kami. Yang kami kenal, yang paling setia cuma Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus nyatakan Tuhan kasih-Mu atas setiap kami. Biar kami boleh sama-sama bersyukur atas setiap kasih-Mu yang Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terus jadikan kami setia di hadapan-Mu. Terus jadikan kami Tuhan bersyukur atas setiap kasih-Mu. Atas setiap kesetiaan-Mu Tuhan yang boleh melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saja kita semua ucapkan syukur kita buat Tuhan Bapak Saudara. Mari naikkan syukur-Mu buat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya. Mari setiap engkau yang rasakan kasih setia Tuhan, sembah Dia. Sembahlah Dia. Nyatakan kasih-Nya atas hidupmu. Mari sama-sama bermazmur bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami agungkan Engkau. Sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari emas, lebih dari harta yang kami punya. Kau segalanya Tuhan. Yes Tuhan. Kami nyatakan hari ini Tuhan, Kau segala-galanya atas setiap kami Tuhan Yesus. Mari terus kita sembah Dia. Ora karaya syantana namo. Kira labaya syanta kara labara labaya. Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Yang kami kenal dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalir melimpah atas hidupku. Ora karalabaya syanta karalabara labara labara. Shikira labara 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 labara. Shikira labara labaya syanta karalabara labara labara. Shikira labara 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 labara. Ora karalabaya syanta karalabara labara labara labara. Shikira labara 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 labara. Biar hati kami boleh limpah dengan syukur Tuhan saat kami masuki hadirat-Mu hari ini. Shikira labaya syanta karalabara labara. Ora karalabara labara labara. Shikira labara labara labara. Saya persilakan kita kembali duduk Bapak Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Biar kami boleh nyatakan Tuhan, Kau segalanya atas setiap kami. Bersama katakan Bapa, Bapa,
Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama nyatakan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Kami sambil angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia. Sama-sama kasih tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus, saudara. Ini setiap kami Tuhan, kami boleh rindukan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami nyatakan, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Mari siap kita rindukan Tuhan, lebih lagi panggil Dia. Aba Bapa, panggil Dia Aba Bapa. Kami nyatakan, Kau segalanya bagiku. Kami sambil angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Mari bersama-sama nyatakan di hadapannya. Lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan, emas, perak dan permata. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Oh, lebih dari segalanya Bapa, lebih dari segala. Kami inginkan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, emas, perak dan permata tiada.
Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari Bapak Saudara naikkan pujian ini bersama dengan singer, katakan Abba Bapa. Mari nyatakan di hadapannya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Ku naikkan syukur kami di hadapan-Mu, padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama-sama nyatakan di hadapannya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sambil angkat tanganmu. Lebih lagi Tuhan, lebih dari segala hanya ku ingin Engkau ya Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapannya, katakan lebih dari segalanya, ku ingin Kau. Menyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Lebih lagi ya Tuhan. Mari ku ingin Kau. Dari siap kami yang rindukan Engkau Tuhan. Boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan. Jadikan ku hamba
Mari saja kita semua sambil bangkit berdiri. Lebih lagi nyatakan di hadapannya, katakan lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, emas perak dan permata ada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba. Mari bersama-sama sambil berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan lebih dari segalanya. Kami inginkan Engkau Tuhan, kami inginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu, katakan lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, kami inginkan Engkau Tuhan. Ora karalabaya syanta karalabaralabaralabaya syakaralabarala. Ora karalabaralabaralabaralabaya syanta karalabo. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan berbicara. Ora karalabaya syanta karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi bahwa setiap kami rasakan kasih-Mu, rasakan hadirat-Mu ya Yesus. Lebih dari segalanya. Ora karalabaralabaya syata karalabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Shikira labaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syata karalabara. Ora karalab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 arala. Shikira labaralabaralabaralabaralabaralabarala. Mari terus kita sembah Tuhan. Lebih lagi berbicara syakaralabaralabar. Ora karalabaya syamba karalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikira labara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 la. Shikira labara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 la. Shikira labaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ora karalabaya syamba karalab. Ora karalabaya syanda karalaba. Shikira labaralabaya syanda karalabo. Kira labaya syanda karalabaralabaralabar. Shikira labaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ora karalabaya syanda karalaba. Shikira labaya syanda karalabar. Sebab kasih setiamu lebih dari segalanya atas kami Tuhan. Kasih karuniamu lebih dari segalanya atas setiap kami itu. Lebih dari harta kami,
lebih dari segala-galanya Tuhan. Ora karalabayas. Shikiralabayas shamba karalabarala. Shikiralabaralabayas. Shikiralabaralabayas. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, bersama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersama-sama nyatakan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Sambil berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Lebih lagi nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Bapak saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan lebih baik, oh lebih baik. Ora karalabaya syanta karalabaralabaralabaralabar. Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama sambil angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terus berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Lebih lagi engkau yang terima kebaikannya Tuhan, kasih setianya Tuhan, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sambil berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Di setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini biar sungguh-sungguh kami boleh terus nyatakan kasih setia-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian penyembahan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Bisa lihat kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Setiap kita yang rasakan kebaikan Tuhan, bisa lambaikan tangan kita, saudara. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang baik. Lebih dahsyat lagi.
Mari kita sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama nyatakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Lebih lagi katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bersama katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang percaya kebaikannya Tuhan melimpah. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari terus berikan tepuk tangan sambil naikkan pujian ini, Bapak Saudara. Bersama-sama katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Yang Bapak Saudara sendiri katakan, banyaklah Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Bersama-sama sambil angkat tangan kita katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Mari lebih lagi katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku. Katakan perbuatannya, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang, amin, katakan, sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Saya ajak kita semua sambil berikan tepuk tangan, katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang, yes, sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih, ajaib dan mulialah nama-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, katakan, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Katakan, bagiku, bagiku. Sambil tunjukkan kanan kiri kita katakan, bagimu, ya Tuhanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi sorakan haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan lebih lagi. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Mari bersama-sama sorakan haleluya. Siapa kau yang rasakan kebaikan-Nya Tuhan? Bersama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku.
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sama-sama sambil angkat tangan kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi berikan tepuk tangan sambil sorakan haleluya. Bersama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biar musik naikkan pujian ini, bersama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar Kau terus berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap kami yang naikkan pujian ini, bersama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat Mari sambil lihat kanan kiri kita katakan, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Mari lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama yang diberkati Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, bisa berikan tepuk tangan sorak-sorai. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama sambil angkat tangan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, biar kami boleh terus rasakan kebaikan-Mu, rasakan kasih-Mu terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sambil angkat tangan kita lebih lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari segalanya Tuhan, melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari bersama-sama sambil berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi buat Tuhan katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari bersama tinggi-tinggi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Mari lebih lagi katakan, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari satu kali lagi bersama-sama nyatakan di hadapannya, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, hari yang baik. Kami percaya Tuhan, kalau kami hari ini sudah boleh memuji, meninggikan Engkau, hari ini juga Engkau akan berfirman buat kami. Pakai hamba-Mu hanya sebagai saluran Tuhan. Tapi biar Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Waduh, kayaknya nggak bisa pakai ini. Bisa tolong. Ngembun. Ya, sekali lagi shalom semua. Kyongyi, saudara. Ya, juga hari ini Happy Valentine semua. Saya percaya terlebih lagi Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Ya, Dia Bapa kita yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Ya.
Saudara jangan pikir dengan situasi ini, jangan pernah ada yang meragukan Tuhan. Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, bersama dengan kita. Saudara, tapi saya ingin coba mulai dengan sebuah satu artikel di koran yang saya baca, saudara ya. Hari Kamis kemarin saya masih langganan koran, Kompas, saudara. Ada berita menarik tanggal 11 Februari hari Kamis kemarin, ya kan. Saudara, apa beritanya? Ada sebuah deklarasi, saudara. Ya, pendirian deklarasi daripada Persatuan Dukun Nusantara. Ya. Ini artikelnya serius, saudara. Cukup panjang di halaman 1, saudara, di depan. Ya, yang saudara dengar tadi itu bukan joke, bukan salah dengar, tapi betul-betul, saudara. Deklarasi dari Persatuan Dukun Nusantara. Jadi di tengah situasi seperti ini, saudara, ternyata justru dukun-dukun yang selama ini bersembunyi ini berani menyatakan eksistensinya. Artinya apa, saudara? Yang saya khawatirkan adalah sebetulnya mungkin kita orang Kristen di tengah situasi ini jangan-jangan kita tidur juga, saudara. Ya, ada peperangan di udara yang mungkin hari-hari ini pertempuran kita kalah mungkin. Sehingga eksistensi mereka justru menguat, saudara. Ya. Dan bukan hanya itu berarti. Berarti ya secara nyata, saudara, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, jangan-jangan nih, ya secara nyatanya aja, dukun tambah laku, saudara. Iya dong, mereka berani nyatakan dirinya, mereka berani keluar. Artinya apa? Mereka sadar bahwa yang pakai gua makin banyak nih. Yang pakai kita makin banyak nih. Ya, kenapa kita nggak berani tampil? Dan bahkan lebih daripada itu lagi, mereka tadinya mau berani ngadain, saudara, di akhir bulan ini. Untung komennya terlalu banyak sehingga kemungkinan mereka batalkan. Mereka mau ngadakan festival santet, saudara. Ya, dan bahkan, waduh, mau tiru-tiru, pengobatan gratis. Ya, saya percaya pengobatan gratisnya bukan dengan obat, tapi dengan gaya dukun, saudara. Ya, pendek kata, hal ini kok bisa muncul ke permukaan dan ya unik sekaligus kita perlu renungkan sama-sama, saudara. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15 berkata, hal itu tidak usah mengherankan. Jadi kita gak usah heran, saudara. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang mereka apa tadi? Berani lakukan pengobatan gratis, ya seolah, wah ini kan waktunya untuk nolong. Mereka tampil sebagai seolah malaikat terang, saudara. Nah, sekali lagi saya mau masuk lebih dalam. Hari ini judul khotbah saya adalah tetap konsisten. Bagaimana kita bisa tetap konsisten di tengah ketidakpastian. Konsisten bagian daripada integritas. Ya, cuma saya nggak akan masuk langsung lebih dalam ke integritasnya, tapi saya akan bahas ada 2 poin yang jadi di sini yang saya bahas mengenai ketidakpastian dan konsisten itu sendiri. Saudara, dunia ini nggak pernah bisa memberikan kepastian, setuju ya? Sejak Adam jatuh dalam dosa, dunia dipenuhi dosa, di dalam dunia ini nggak pernah ada kestabilan, nggak pernah ada kepastian. Yang kita selalu rasakan, selalu ada goncangan, ya ada ketidakstabilan. Tapi kita juga harus sadar, semua juga ngerti ya, semua cuma saya coba menggarisbawahi, mengingatkan kita kembali. Ya, ketidakstabilan itu secara otomatis membuat orang itu cemas, takut. Betul? Ya, kita cenderung cemas, takut. Demikian juga hari-hari ini. Makin banyak orang yang bertanya, ya. Kecemasan diungkapkan dengan berbagai pertanyaan. Ya, kapan sih COVID ini berakhir?
kapan kita bisa kembali normal. Ya itu ungkapan kecemasan saudara sebetulnya. Kecemasan akan keadaan yang kayaknya kita rasa nggak enak. Ya, mungkin kemudian dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan bagaimana gitu ya. Bagaimana ya, bagaimana nanti bisnis saya kalau gini terus. Bagaimana pekerjaan saya, gaji saya akan dipotong enggak? Bagaimana sekolah saya kalau online terus kayak gini bagaimana? Bagaimana sekolah anak saya? Nanti lulusannya kayak apa ini? Belum lagi bagaimana kalau kita sampai kena COVID. Dan ada berbagai bagaimana dan bagaimana. Tapi sekali lagi ini artinya apa? Ya, kalau kita lihat ke dunia, dunia tidak pernah bisa beri kita kepastian, saudara. Nah, oke. Manusia, saudara dan saya, kita manusia ya, saudara ya. Bukan alien kan ya, kita manusia. Manusia cenderung secara normal, secara naluri, secara natural, kita itu ingin kepastian, saudara. Daging kita ingin kepastian gitu ya. Nah, kita tahu sebetulnya firman sudah menjelaskan kita berulang-ulang saudara, bahwa kepastian itu cuma ada di dalam Kristus sebetulnya. Ya nanti kita baca sebentar ke bawah ya saudara ya. Kita akan baca. Nah masalahnya tapi kenapa tadi seperti pendirian persatuan dukun bisa terjadi. Kenapa? Karena waktu kita saudara mencari kepastian tapi tidak berdasarkan iman saudara. Atau mungkin gini, kita punya iman sih, kita percaya Yesus, tapi iman kita enggak cukup saudara untuk menghadapi situasi ketidakpastian yang kita alami. Nah termasuk banyak orang Kristen di sini pada saat menghadapi ketidakpastian tadi, tapi dia mau mengejar kepastian. Kita seringkali akhirnya mencari jalan pintas. Kita mencari tadi kenapa dukun bisa laku, saya percaya karena mau cari jawaban yang cepat saudara. Kita nggak ngomong tadi masalah santet, tapi misalnya kita ngomong masalah sakit penyakit aja lah. Di tengah situasi ini ada orang-orang berarti yang kalau ngalamin, waduh kalau ke dokter mahal, kalau gini, ya udah ke dukun aja deh. Yang penting sembuh. Yang penting ada kepastian. Saudara, kenapa itu diambil? Karena tadi pengejaran akan kepastian, tapi belum punya iman atau tidak berani sungguh-sungguh beriman. Bahwa kepastian kita sebetulnya cuma Tuhan Yesus. Yang mau aminkan ini boleh katakan amin. Apakah kepastian kita sungguh-sungguh kita punya kepastian hanya pada Tuhan Yesus? Yuk mari sama-sama kita baca Ibrani 12 ayat 25 sampai 28. Baca sama-sama yuk ya saudara ya, 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jangan mendua, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita harus datang kalau kita sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan. Jangan pernah cari yang lain saudara. Jangan pernah karena kita mau mengejar kepastian itu kita mulai tengok-tengok yang lain saudara. Saya mau ingatkan hal ini.
Ini masa-masa yang sulit. Tapi sekali lagi saudara, seharusnya kita ngerti. Ya, tadi masa-masa yang Tuhan izinkan seperti krisis, seperti ini pandemi dan lain-lain saudara. Ini memang tadi harus terjadi saudara. Dunia ini akan terus digoncang. Tapi tujuannya apa? Supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Ya, supaya kita bisa lihat bahwa memang hanya Tuhan yang kita patut utamakan, yang kita patut bersandar. Hanya Tuhanlah pegangan kita, andalan kita. Amin. Ya, nggak ada yang lain saudara. Sebetulnya kita harus bisa lihat hal itu. Di tengah situasi ini kita bisa lihat hal itu saudara. Kita makin bisa fokus ke sana. Ya, Tuhan sedang tunjukkan dirinya pada orang-orang yang percaya dan berharap sama Dia. Amin. Ya, saudara, pandemi ini sebetulnya cuma alarm, saudara. Alarm itu untuk apa sih? Untuk bangunin kita, ya kan? Bangunin apa? Bangunin supaya kita sadar. Sadar nih loh tadi. Bahwa jangan berpegang pada yang lain. Yang kita bisa andalkan tuh cuma Tuhan. Ya. Orang yang bersandar sama banyak hal yang lain selama ini mungkin tergoncang. Dan kalau tergoncang jangan lari kita lari ke arah yang salah, saudara. Ya, saya mau ingatkan goncangan ini. Kita harus bisa memenangkan pertempuran ini kali ini, saudara. Ya. Sebab apa? Kalau kita lihat ke firman tadi, kita lihat keadaan di akhir zaman gak bertambah baik. Saya bukan tujuannya menakut-nakuti kita semua, menakut-nakuti saudara. Tapi kita harus sadar, makin ke depan ini belum goncangan yang paling besar. Di depan kita, dan saya kalau ngomong sama beberapa orang, hamba Tuhan, semua kayaknya nangkep di depan nanti akan ada goncangan yang lebih besar lagi. Kalau kita nggak bisa memenangkan pertempuran ini, kita bisa hancur, saudara. Ya, sekali lagi, ini cuma baru alarm. Alarm supaya kita sadar, kita lebih lagi harus bergantung sama Tuhan. Amin. Nah, tapi kan memang saya tahu itu kita harus belajar. Nah, jadi saya akan masuk ke 2 poin soal ketidakpastian dan konsistensi. Ya. Nah, bagaimana jadi kita menghadapi ketidakpastian ini gitu. Ya tadi sebetulnya jawaban akhirnya itu jelas. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kan gak mudah ya, saya tahu ya. Kita punya iman yang begitu kuat sama Tuhan, itu gak mudah. Dan oleh karenanya kita perlu dilatih. Ya, kita perlu dilatih, kita perlu apa hal kiat-kiat apa sih yang kita perlu lakukan dalam hidup ini. Yang pertama saudara ya, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian. Yang pertama adalah kita harus lebih lagi berharap dan berserah sama Tuhan. Saya mau ingatkan ya, sebetulnya sekali lagi, hari ini saya lebih banyak mengingatkan kita semua. Mungkin saudara sudah pernah dengar firman-Nya, tapi saya mau ingatkan sungguh-sungguh kita semua. Bahwa kita percaya sama Tuhan dan mempercayakan hidup kita itu 2 hal yang jauh berbeda. Ya. Percaya dia Tuhan itu begitu mudah, saudara. Tapi mempercayakan hidup kita sama Tuhan tidak semudah itu. Ya. Dan kita juga harus ngerti perbedaan antara berserah dan menyerah. Banyak orang sebetulnya nggak pernah berserah. Yang mereka lakukan cuma menyerah. Bedanya di mana? Bedanya di sini, saudara. Orang yang menyerah itu sebetulnya usaha dulu dengan kekuatan sendiri. Mulainya selalu dengan kekuatan sendiri. Baru nanti kalau akhirnya terpojok, gak bisa berbuat apa-apa, baru katanya berserah sama Tuhan. Udahlah Tuhan, aku berserah kepadamu. Sebetulnya saya mau bilang, itu bukan berserah, maaf saya harus bilang. Itu menyerah. Kalau berserah itu bedanya sama menyerah adalah
mulainya kita sudah berserah. Ya. Mulainya kita sudah serahkan sama Tuhan, itulah berserah. Perbedaannya sangat tipis. Ya. Tapi ditentukan oleh bagaimana kita memulainya. Saudara, banyak orang gak pernah bisa berserah. Kenapa? Karena selalu punya respon yang salah. Respon yang salah itu apa sih? Ya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, ngomel, bersungut-sungut, kecewa, ya tidak bersyukur. Ya. Saudara, itulah sehingga tadi kita seringkali nggak bisa sungguh-sungguh berserah sama Tuhan. Jadi poin pertama ya, ingat ini bagaimana supaya kita bisa menang akan ketidakpastian. Sungguh-sungguh belajarlah untuk berserah. Ya. Bukan menyerah. Karena kalau menyerah sekali lagi artinya apa? Kita udah kehabisan energi dulu. Kita akan buang-buang energi. Ya. Poin kedua, bagaimana kita menang akan ketidakpastian, menyikapi ketidakpastian. Dunia ini terus berubah. Ya. Tadi ketidakpastian di akhir zaman ini ya, itu menyebabkan dunia terus berubah. Ya, kita lihat cepat sekali ya, handphone kita aja sangat cepat sekali berubah. Dunia teknologi cepat sekali berubah. Dunia pekerjaan cepat sekali berubah. Siapkah kita untuk berubah? Untuk terus berubah bahkan. Dan poin yang penting sini, jangan kita terus memaksakan apa yang kita rasa dulu baik. Tapi ternyata sekarang kita nggak bisa dapat lagi, kita nggak bisa lakukan lagi. Tapi kita masih terus paksakan untuk dapatkan itu. Saudara, hidup di tengah ketidakpastian ini kita nggak boleh punya sikap seperti itu. Ya. Dan kuncinya kita bisa mau cek saudara. Ya. Saudara kita harus cek ini. If you fail to plan, you plan to fail. Ya. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal buat rencana atau tidak berani buat rencana, kamu sudah merencanakan bahwa nanti akhirnya engkau akan gagal. Kenapa rencana itu penting? Karena tadi orang yang tidak siap berubah tidak mau buat rencana. Ya. Kalau saudara nggak mau berubah, saudara sedang nunggu supaya yang lalu yang saudara nikmati, yang saudara anggap baik, itu saudara tunggu untuk baik, saudara hari ini pasti tidak buat rencana. Saudara cuma sekedar nunggu supaya yang itu kembali. Saudara, saya mau ingatkan ini. Ya, ayo. Kita harus jadi orang yang terus berani. Buat sesuatu, tetap rencanakan yang terbaik buat hidup kita. Walaupun itu artinya berubah. Berubah. Kita masuk sesuatu yang baru. Ya. Saudara, saya diingatkan seorang teman saya dulu. Ya. Dia di tengah situasi yang juga ini ada goncangan, dia keluar negeri, saudara, dan dia tidak siap berubah. Dia sangat tidak siap berubah. Dia mau bekerja seperti pekerjaan dia sebelumnya, padahal dia sudah ada di tempat yang berbeda. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Dia 5 tahun lebih di tempat yang baru ini, ya, dan dia tidak bisa dapatkan apa yang dia mau. Dia pikir dia harus dapatkan apa yang dulu dia punya. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia stres berat, keluarganya stres berat. Ya, dan mereka kehilangan semuanya yang mereka miliki. Bayangkan saudara, mereka pilih nganggur. Ya. Seringkali orang seperti itu, gak berani untuk melangkah sesuatu. Oh, misalnya ya secara nyata saudara ya, dalam situasi ini saudara kehilangan pekerjaan. Ya. Sudah sekian bulan coba cari-cari,
Ya, ini contoh sederhana aja. Saudara kehilangan pekerjaan, saudara lagi cari-cari kerjaan, saudara nganggur, pengeluaran jalan terus. Ya. Dan memang ternyata saudara udah doa kelihatannya, wah kok kayaknya nggak dibukakan jalan. Ya. Saudara, kalau saudara misalnya punya mobil atau saudara punya motor minimal. Kalau saudara memang harus mendapatkan income, kenapa misalnya secara sederhana saudara tidak ambil sebagai Grab misalkan. Ya, wah malu dong Pak, dulu saya begini. Saudara, mari itulah sesuatu hal yang saya bicarakan ini. Banyak orang tadi menganggap yang lalu tuh jauh lebih baik, padahal saya percaya kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi lewat sana, saat kita berani tetap melangkah, walaupun harus turun. Saya percaya Tuhan sanggup mendatangkan berkat lebih daripada sebelumnya. Amin. Ya, saudara, apa yang berikutnya untuk menghadapi ketidakpastian? Ya, ora et labora, berdoa tapi bekerja. Ya, berdoa dan bekerja. Doakan yang dikerjakan, tapi kerjakan juga yang engkau doakan. Banyak orang gak lakukan ini. Ya. Doakan yang dikerjakan. Dan kerjakan apa yang kau doakan. Banyak orang gak seperti itu. Dia sedang kerja tapi doain yang lain. Kerjanya di sini bersungut-sungut. Kerja sambil marah-marah. Kerja sambil mengumpat bosnya. Enggak bisa saudara. Enggak bisa di tengah ketidakpastian ini justru kita harus fokus saudara. Kita harus ngerti akan hal ini. Ya. Ini keadaan yang memang saudara percaya bahwa ini keadaan memang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya sangat percaya semua yang diizinkan terjadi oleh Tuhan ujungnya mendatangkan kebaikan. Apakah kita masih percaya itu? Saudara. Jadi ayo kalau kita tadi bisa lakukan tadi ya, bekerja dan berdoa dan bekerja ya. Saya percaya di tengah situasi yang seperti itu, hikmat Tuhan akan turun. Amin. Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan ide-ide yang baru, Tuhan akan berikan terobosan. Ya. Jangan, sekali lagi, jangan ambil jalan pintas. Ya. Sebagai contoh ya. Di tengah situasi ini, sekali lagi. Di tengah situasi ini, tadi hikmat memang dibutuhkan. Tapi hikmat itu pasti yang daripada Tuhan. Ide daripada Tuhan bukan jalan pintas. Di tengah situasi ini, jangan ambil jalan pintas, wah kurang duit. Ya, utang aja udah beres. Apakah itu jalan keluar? Saya yakin bukan. Karena beban saudara ke depan akan lebih berat. Ya. Bukan itu. Saudara lihat pemerintah kita sebetulnya cukup hikmat. Ya, ini bicara bukan hanya pribadi tapi pemerintah. Saya lihat contohnya ya. Dengan situasi ini. Keuangan pemerintah berat nggak? Berat. Sangat berat. Ya. Ratusan triliun harus dipakai untuk bantuan, untuk memecahkan COVID ini, ya, belum nanti untuk vaksin dan lain-lain. Ya. Kita tahu jalan keluar kalau buat pemerintah dalam hal-hal ini ya terpaksa utang. Tapi buat banyak negara main ngawur udah yang paling gampang. Ya. Utang dari manapun gak peduli, yang penting dapat duit. Tapi saya lihat pemerintah Jokowi ini, pemerintah kita cukup berhikmat. Kalau saudara lihat hari-hari ini ada ORI, ya kan? Dan sebentar lagi saya dengar mereka akan launch juga sukuk. Artinya apa? Mereka mau ambil utang gak sedapat mungkin tidak dari luar negeri. Ambil dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang juga punya tabungan daripada ditabung di deposito dengan bunga yang ini. Masyarakat bisa saling bantu dengan pemerintah. Saudara tahu kalau ini yang dilakukan saudara ketergantungan pemerintah akan luar negeri
berkurang, sehingga tekanan nantinya juga berkurang. Dominasi luar akan berkurang. Ya. Saudara sebagai contoh ya, banyak negara, Indonesia kalau nggak salah masih di bawah 40% ya, 30 sekian persen utangnya dibanding ini ya, GDP. Ya, masih cukup baik, tapi banyak negara yang utangnya misalnya cuma 70% sudah mulai kolaps. Karena apa? Ketergantungan sama luar dan mulai diatur. Sudah nggak bisa sama luar negeri yang menghutangi. Ya, Firman udah bilang ya, kalau kita hutang ya kasarnya yang berhutang akan diatur oleh yang menghutangi. Ya, itu firman Tuhan. Tapi sudah tahu contohnya Jepang, hutang Jepang berapa persen? Pemerintah Jepang 200%. Kenapa tapi Jepang bisa tetap kuat? Tidak diatur siapa-siapa. Mayoritas hutang Jepang adalah kepada rakyatnya sendiri. Ya. Rakyatnya happy, mereka dapat bunga yang lebih baik, nggak ngatur apa-apa. Dan pemerintah kita tadi dikasih hikmat mungkin, sedang meniru itu. Kita nggak boleh sampai salah. Saya percaya itu hikmat. Hikmat yang timbul, ya, karena tenang. Karena tinggal tenang. Poin terakhir daripada bagaimana kita menghadapi ketidakpastian, ya, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Goncangan itu terus terjadi. Ya. Goncangan akan terus terjadi dan saya udah sebut tadi, mungkin bisa bertambah skalanya ke depan. Goncangan yang lebih besar bisa terjadi. Ya. Nah, masalahnya apakah jadi goncangan itu eksis, goncangan itu terus ada. Bagaimana dengan iman kita? Goncangannya lebih besar, imannya jadi lebih kecil. Wah ya repot. Ya, kita harus perkuat iman kita juga. Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang masih kita harapkan, segala sesuatu yang kita tidak lihat, itu ketidakpastian. Sesuatu yang belum pasti, kita masih berharap, belum pasti. Sesuatu yang kita belum bisa lihat, belum pasti. Menghadapi yang belum pasti itu dasarnya cuma satu, iman. Amin. Iman, kita butuh iman saudara. Di tengah situasi ini justru kita butuh iman yang lebih kuat lagi. Amin. Ya. Oleh karena itu latih diri kita juga untuk lebih punya iman. Apa-apa lebih andalkan Tuhan, lebih berharap sama Tuhan, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan justru menjauh. Ya, saya mau ingatkan sekali lagi. Ya, kita ini terdiri tubuh, jiwa, roh. Ya, yang perlu sehat bukan hanya tubuh. Ya, tubuh kita perlu imun, betul. Ya, jiwa kita perlu aman. Tapi roh kita perlu iman. Amin. Harus seimbang semuanya. Jangan cuma kejar yang satu tapi yang lain jadi melemah, saudara. Ayo, punya ini, saudara. Poin yang kedua yang saya mau bahas adalah konsisten. Ya, konsisten. Ya, kalau kita nggak menang akan ketidakpastian tadi, kita sudah diombang-ambingkan ketidakpastian, saudara. Konsisten, untuk bisa lebih jadi konsisten, saudara, lebih susah lagi. Ya, akan lebih susah lagi. Kenapa? Karena energi yang keluar karena kecemasan akibat ketidakpastian tadi, kita sudah akan kelelahan, saudara. Sedangkan untuk bisa berjalan konsisten, kita perlu energi yang cukup. Betul? Ya. Untuk bisa terus berjalan, hidup ini sebuah perjalanan, amin. Ya, hidup ini perjalanan. Untuk bisa terus berjalan, gak berhenti, ya kita perlu energi yang cukup. Kalau enggak, kalau kita udah capek, kita akan berhenti.
Kita bisa dibuat capek karena apa? Kecemasan akibat ketidakpastian tadi. Kalau kita terus cemas akibat ketidakpastian, kita lelah, saudara. Pasti. Itu natural kok. Dan kita sulit untuk konsisten, saudara. Ya, jadi ayo tadi kita harus menang akan yang pertama dulu tadi. Nah, bagaimana sekarang supaya bisa tetap konsisten di tengah ketidakpastian? Ada 3 poin yang saya ingin garis bawahi juga di sini adalah yang pertama, tanggalkan beban. Kalau kita tadi, hidup adalah perjalanan yang enggak putus-putus, yang terus menerus sampai akhir, sampai Tuhan panggil kita. Perjalanan yang harus kita lakukan terus ya, tanpa henti. Nah, jadi saudara adalah sangat penting kalau kita boleh cek saudara. Apakah kalau kita harus bayangkan saudara ya, kalau saudara harus hiking ya ke sebuah gunung saudara, kira-kira saudara ukur enggak? Apa ya, saudara hitung, saudara ukur, saudara perhatikan enggak apa yang saudara bawa? Ya, karena wah gunungnya apalagi cukup tinggi. Saudara mau mendaki gunung Semeru, bukan hanya gunung Salak, gunung gede, bukan. Gunung Semeru yang jauh lebih tinggi. Ya, hidup kita bukan singkat. Ya, cukup singkat buat dibanding kekekalan, tapi bukan ngomong 1-2 tahun, bukan. Tapi ya mungkin 70, 80 sesuai kita. Kita jalan ini bukan perjalanan yang sangat pendek. Kita perlu atur tenaga. Kalau saudara mau mendaki, saya percaya saudara enggak akan bawa semua. Waduh, nanti di sana kedinginan, saudara bawa mantel yang paling tebal. Ya. Waduh, di sana kalau gue lapar bagaimana? Saudara mau hiking bawa rice cooker. Bawa segala sesuatu ya. Apalagi kalau ini saudara bawa apa yang saudara rasa perlu. Akhirnya saudara justru gak kemana-mana, betul? Ya. Jalan berapa puluh meter saudara bawaan saudara mungkin berapa puluh kilo, berapa ratus kilo. Saudara gak akan bisa jalan kemana-mana. Ya. Kalau kita ngerti, ada memang hal-hal yang kita tahu bawaan ini bisa menyulitkan kita atau membantu kita harus putuskan dengan bijak. Amin. Ya. Nah, kita harus ngerti akan hal ini. Ya. Dan kita harus ngerti mana yang kita sungguh-sungguh ini yang penting. Banyak dalam hidup ini, saudara, kita merasa segala sesuatu kita seringkali terlalu kacau untuk menentukan tadi prioritasnya yang mana yang penting. Ya. Sehingga kita seringkali mengurusi banyak hal yang tidak penting, sesungguhnya tidak penting, tapi justru kita akan buang terlalu banyak waktu untuk mengurusi hal-hal itu. Ya. Saya ingat lagu yang ini, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan apa? Panggilan surgawi apa panggilan duniawi? Kita nyanyi enak ya, tapi waktu saya nyanyi lagu ini lagi, saya ingat loh, ya. Kita harus tanggalkan beban dan segala dosa yang merintangi untuk apa? Untuk jawab panggilan surgawi. Karena kita semua pengen ke surga kan. Katanya kita semua pengen ke surga. Kita semua pengen finishing well. Tapi yang mana yang kita kerjain nih? Ya. Kekayaan kita perlu uang. Kita perlu kekayaan untuk lebih mudah mengatasi hidup. Ya. Kemiskinan memang satu beban. Pasti kemiskinan, kalau hidup miskin, hidup serba kekurangan, itu beban. Tapi saya mau bilang di sini, kadang-kadang saudara, kalau kita coba renungkan lebih sungguh, banyak orang justru lebih terbebani karena kekayaan. Ya. Mulai dari mengejar kekayaan, seberapa kita menghabiskan waktu, tenaga, upaya untuk sekedar mengejar kekayaan. Dan bukan hanya mencarinya, menghabiskannya pun banyak orang.
kekayaan ternyata menipu. Sehingga kita tidak berlari pada tujuan panggilan surgawi. Sebetulnya kita sedang mencari panggilan dunia. Tanpa sadar, kita nggak bisa bedain nih. Sekali, saya bukan anti, ya, tapi kita harus bijak di sini. Kita harus bisa ngerti mana yang bisa menjaga, tapi mana yang membebani kita. Mana yang positif, tapi yang mana yang menghasilkan sesuatu yang melelahkan. Ya, kalau kita mau konsisten, sekali lagi, atur bebanmu yang terlalu besar, yang terlalu banyak, tanggalkan itu. Kalau enggak, sekali lagi, kita enggak pernah bisa konsisten, saudara. Kita enggak pernah bisa punya integritas artinya. Kita cuma mengatakan integritas. Tapi kita enggak pernah bisa hidup dalam integritas. Kalau kita enggak bisa konsisten, kalau kita enggak bisa tanggalkan beban. Ya. Poin kedua, bagaimana supaya bisa tetap konsisten ya. Kita harus belajar untuk cari kairosnya Tuhan. Ya. Kairosnya Tuhan. Pengertiannya begini ya. Pengertiannya begini sederhananya. Mungkin kalau dijawab begitu, apa itu Pak ya kayaknya. Musuh terbesar dari konsisten apa sih? Untuk bisa konsisten, musuh terbesarnya apa? Bosen. Betul? Ya kan? Segala sesuatu untuk konsisten, untuk secara teratur kita lakukan, musuh terbesarnya bosen. Kenapa kita nggak bisa konsisten olahraga? Kalau yang nggak hobi olahraga, kenapa bosen? Ya, kebosanan adalah musuh terbesar untuk bisa konsisten, saudara. Ya. Nah, kenapa kita perlu tadi mencari kairosnya Tuhan? Kita hidup dalam kronos, ya, waktu-waktu yang kita jalani ini. Ya. Ini bicara apa sih? Segala waktu yang kita bisa lihat dari hidup kita, ya. Tapi juga kita rasakan gini, banyak orang bosan apa? Akan kronos ini. Segala sesuatu kayaknya dalam hidup ya itu aja. Hal-hal yang rutin, hal-hal yang biasa, yang seolah kita lihat ya udah ini. Kita bisa lihat ya setiap hari kan hidup kita nyaris rutin kan sebetulnya memang, ya kan? Ya, kita cuma bisa lihat itu. Ya, apalagi sekarang di rumah terus, ya. Ketemunya orang di rumah, lu lagi, rutin saudara. Ya. Dan itu seringkali membuat kita bosan, natural, oke, betul. Dan oleh karenanya Tuhan gak sediakan cuma waktu kronos, tapi kairos. Di tengah segala sesuatu yang itu lagi saudara ya. Ya, sebetulnya kita perlu melihat tadi ada kairosnya Tuhan, ada kesempatan, ada peluang, ada sesuatu yang Tuhan beri. Nah kenapa kita bisa bosan? Karena kita nggak mampu lihat tadi hiburan-hiburan, kesempatan, kairos yang Tuhan sediakan di tengah kronos, saudara. Kita nggak mampu lihat itu, saudara. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 15 berkata begini, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Pengertiannya di sini saudara, ayat ini bicara soal itu. Sebelumnya bicara tentang hari-hari adalah jahat ya. Pergunakan waktumu yang ada sekarang hari-hari ini adalah jahat. Kemudian dilanjutkan, ini bicara soal ini. Bahwa hari-hari kita ini di tengah waktu kronos kita harus bisa perhatikan dengan seksama. Bahwa Tuhan itu sebetulnya banyak memberkati kita. Sekali lagi saya mau tanya, saudara masih percaya Tuhan itu baik? Ya, artinya Tuhan tidak mau membuat kita kebosanan, enggak. Tuhan sedang menyajikan hidup yang seharusnya kalau kita bisa ngerti Dia dan menanggapi, memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita bisa lihat nih bahwa ternyata di tengah-tengah situasi yang rutin, berkat Tuhan itu turun. Kesempatan Tuhan itu
turun. Saya cuma ingat gini saudara ya, saya diingatkan ini gak lama lagi kita Paskah di bulan April ya. Saya masih ingat sekali dulu waktu saya kecil, saya sering cukup sering kalau tiap Paskah itu kebetulan mami saya punya klub gitu yang cukup besar, sehingga itu selalu ada acara yang cukup excited kalau Paskah sama Natal. Jadi waktu saya kecil itu saya sering udah diajak ke mencari telur Paskah. Selalu cari tempat yang cukup luas gitu ya, dengan kebun-kebunnya waktu itu ya. Sekarang Jakarta udah makin sumpek ya, cari rumah yang betul-betul luas, yang banyak kebun mungkin agak susah gitu ya. Tapi itu saya bisa bayangkan sampai hari ini ada rumah yang begitu luas ya. Buat anak kecil tuh kayaknya waduh tempatnya luas sekali. Di situ ditaruh diumpetin telur-telur. Ya. Seringkali kalau kita sebagai anak cuma sekedar lari ke sana, ke sini, sebentar juga bosan. Tapi hari seperti itu, saudara, hari Paskah itu, kita lari kayaknya sebagai anak itu nggak bosan-bosan. Kenapa? Kita lari karena mungkin kalau kita teliti, lari ke sana, mendadak ada telur, kita suka, kita taruh, kita lari lagi, kita cari lagi dan kita temukan lagi ada telur lagi. Wah, excited sekali saudara. Hidup sama Tuhan harusnya seperti itu. Ada kronos, tapi juga ada kairos. Amin. Itulah Tuhan kita, saudara. Nikmati itu, cari itu, saudara. Ya, jangan hidup dengan sebuah kebosanan, saudara. Perhatikan dengan seksama. Tadi, perhatikan dengan seksama. Saya hubungkan dengan poin pertamanya tadi. Kalau kita sibuk dengan beban kita nggak tanggalkan beban yang nggak perlu. Kita nggak bisa perhatikan dengan seksama. Ya, poin terakhir. Ya. Mari nikmati yang rutin dan normal. Tadi yang rutin dan normal seringkali kalau kita lihat begitu saja kita bosan. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ya seharusnya kita juga tetap bisa nikmati. Ya, harusnya kita tetap bisa nikmati. Yang normal, yang kelihatannya rutin, ya itu sebetulnya juga luar biasa. Kita kalau ditanya di sini ya, saya diingatkan ini satu hal yang mungkin bagus ya. Kita perlu renungkan sama-sama. Bukan berarti yang kita lakukan selama ini juga salah, enggak. Kalau ditanya sekarang sini, apa kabar? Luar biasa. Kita orang Pantekosta biasa begitu. Betul ya? Luar biasa. Seringkali kita baru menganggap saya khawatirnya ya. Apakah kalau jawaban itu salah? Enggak. Saya boleh bilang enggak salah. Kita enggak salah lakukan itu. Itu iman kita. Kita pengen sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Enggak salah. Ya, secara teologi juga enggak salah. Tapi jangan sampai kalau kita jadi karena kita terbiasa, terlalu terbiasa seperti itu. Kemudian di pikiran kita nih secara enggak sadar saudara. Kita mulai berpikir begini. Ya kalau gua enggak luar biasa, kalau keadaanku enggak luar biasa, keadaanku biasa-biasa saja walaupun baik, itu salah. Saudara, itu salah. Itu kita mulai nggak bisa nikmati keadaan yang biasa, padahal keadaan yang biasa tadi baik loh. Karena kita sudah terbiasa kayaknya harus dapatkan sesuatu yang luar biasa, sehingga keadaan baik yang biasa tadi kita anggap itu sudah jadi buruk, saudara. Ya, saudara, jangan sampai kita terjebak di situ loh, saudara. Kita bersuka cita kalau kita bisa dapat sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau bilang keadaan yang biasa, yang baik, yang biasa itu sebetulnya sudah luar biasa. Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi, Tuhan udah bilang kan segala sesuatu, langit dan bumi yang diciptakan Tuhan apa? Justru segala sesuatu yang teratur, betul? Tuhan ciptakan alam semesta ya.
matahari berputar, kita berputar mengelilingi matahari. Matahari secara tidak sadar ada di dalam satu tatanan, satu order yang tertata rapi. Ya. Dan Tuhan bilang semuanya itu baik. Yang teratur, yang rutin, yang normal tadi Tuhan bilang semuanya baik. Coba bayangkan beginilah ya mungkin. Jantung kita. Saya dapat sebuah data, jantung itu luar biasa loh saudara ya. Jantung manusia itu normal itu memompa 60 liter darah per jam. Artinya sekitar 525 ribu liter per tahun. Artinya kalau kita umur 50 aja saudara, jantung kita itu sudah memompa 26 juta liter darah. Bayangin, pompa yang kecil yang namanya jantung memompa sudah umur 50 aja 26 juta liter. Ya. Dan bukan hanya itu, ya. Jantung tuh berdenyut 40 juta kali per tahun. Kalau tadi kita kembali umur 50 udah jantung kita sudah berdenyut, sudah mompa tadi berdenyut artinya 2 miliar kali. Ya. Dan mengalirkan darah apa? Mengalirkan darah di dalam tubuh kita ini ternyata panjang pembuluh darah ini Tuhan udah ciptakan luar biasa. Panjang pembuluh darah dalam tubuh satu orang saudara itu 50.000 sampai 100.000 mil. Dalam tubuh kita ini saudara tergantung besar kecilnya ya. Mungkin saya lebih besar ya. Lebih panjang artinya. Ya. Apa namanya? Sampai 100.000 mil. Sedangkan keliling bumi cuma 25.000 mil. Artinya pembuluh darah dalam seorang manusia cuma satu orang. Itu panjangnya 2-4 kali mengelilingi bumi. Ciptaan yang biasa ini sebetulnya luar biasa. Amin. Keadaan cari jantung yang memompa rutin, normal. Itu luar biasa. Bayangin, mompa bisa berapa puluh kali miliar tadi mengalirkan darah lebih jauh daripada mengelilingi bumi. Mompanya. Ya, bisa pompa yang kecil ini dan bisa bekerja normal. Ya. Rutin. Itu luar biasa. Saudara mau jantung saudara luar biasa? Bukan rutin, bukan normal. Jantung saudara mendadak 200 detak per jam, per menit. Mau? Supaya jantungnya luar biasa, enggak yang biasa. Justru kalau luar biasa, kita perlu takut, kita perlu khawatir. Betul? Sebab yang ada, yang normal tadi luar biasa udah. Saudara, ini yang kita perlu melihat saudara. Ayo Tuhan sedang ingatkan kita untuk bisa konsisten tadi. Kita harus bisa nikmati yang rutin, yang normal juga. Banyak orang kehilangan tadi, tidak bisa nikmati ini. Ya, yang tadi Tuhan bilang keadaan yang normal ini sangat baik. Ya, tetapi banyak orang bilang, wah itu sesuatu yang menjemukan, bosan tadi. Satu hal yang gak bermakna Pak, yang biasa-biasa gak bermakna. Banyak orang gak bisa menikmati kesehariannya. Keseharian dia bilang, wah itu bosenin lah Pak hidup gini. Apalagi kayak kondisi gini semuanya bosen, semuanya sia-sia kayaknya gak bermakna. Baru bisa enjoy kalau apa? Sekedar kalau mungkin dia liburan 2 minggu dalam setahun, dia nikmati itu. Masa kita menikmati hanya enjoy 2 minggu dalam setahun di tengah liburan kita. Saudara kalau kita mulai berpikir secara begitu, kita gak akan bisa jadi orang yang konsisten saudara. Untuk bisa konsisten kita harus nikmati pekerjaan kita. Kita nikmati yang rutin. Segala sesuatu yang sehari-hari sudah ada dan memang ada dan terus ada. Nikmati itu juga. Amin. Ya. Saudara, yuk
biasa dan rutin, sebenarnya jangan-jangan itu juga identitas kita sebagai manusia. Dan bukan itu memang identitas kita. Tadi kenapa saya sebut identitas? Tadi fungsi kita, fungsi tubuh kita, fungsi cara berpikir kita sebetulnya. Sebetulnya adalah sesuatu dengan pola yang normal, pola yang rutin, saudara. Itulah identitas manusia yang Tuhan ciptakan. Jangan berusaha buang itu. Jangan singkirkan itu. Tapi nikmati itu juga. Kita menikmati juga berkat kasih karunia, tambahan, kairos Tuhan. Kita nikmati. Kita bersyukur atas itu semua. Tapi kita juga harus bisa bersyukur atas segala sesuatu yang luar biasa. Tapi kita nikmati setiap hari yang luar biasa. Kadang-kadang kita anggap itu jadi biasa. Tapi biar hari ini kita bisa nikmati itu semua. Dan kita bisa kecap, wow, sungguh semua yang ada padaku itu luar biasa. Karena Tuhanku luar biasa. Amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Saudara, mari sekali lagi sesuai judul khotbah saya hari ini. Mari kita bisa tetap konsisten. Mari kita jadi orang yang konsisten walaupun dunia ini tidak pasti. Ya, saudara nanti bisa, saya nggak usah ulangi. Tadi cukup banyak soalnya poin-poinnya. Tapi mari lakukan itu semua. Mari kita ngerti lebih jauh dan kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari lebih beriman sama Tuhan karena ini. Amin. Iman kita sekali lagi pada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Bukan pada berita-berita, bukan pada bahkan sosial media yang kita baca. Jangan sampai kita berpegang sama hal-hal seperti itu. Sebelum saya tutup, sebelum kita masuk perjamuan. Ya saudara ya, kita andalkan Tuhan lebih. Amin. Bersandar, berharap sama Tuhan lebih. Ya. Berapa hari lagi ke depan, saudara jangan tambah takut ya. Kalau sekarang katanya kita 4.000 yang kena di Jakarta per hari. Nanti mungkin jangan-jangan nanti bulan depan 10.000, 20.000, jangan takut. Kadang-kadang kita salah baca juga saudara. Kita bukan andalkan Tuhan kita ini. Sekarang ini bahkan, saudara kenapa sekarang naik? Saya cuma sekedar ya, ini sekedar ya. Kenapa bulan Januari semua naik? Yang ini, ya memang bertambah. Kita harus sadar bahwa semua yang kena COVID ini bertambah karena kita kurang tertib. Tapi juga saudara jangan terlalu takut dikuasai ketakutan sekali lagi. Dikuasai kecemasan, dikuasai ketidakpastian. Saudara harus coba lihat berapa tesnya bulan Desember. Bulan Desember jumlah tes di Indonesia cuma 29 ribuan. Bulan Januari sudah di atas 44 ribu. Kalau yang dites lebih banyak, pasti yang positif juga lebih banyak kan. Saudara, oleh karena itu jangan kaget. Sekarang pemerintah akan galakkan lagi tesnya. Berarti jangan-jangan tesnya nanti dengan antigen aja semua akan dimasukin. Tesnya mungkin 100 ribu jangan-jangan bulan depan. Jadi jangan heran kalau jumlah yang positif juga naik. Dan itu menghancurkan iman saudara lagi. Ya, saya harap sekali lagi, bukan karena data, bukan karena apa-apa. Tapi kita berpegang, kita memang dengan hikmat. Tapi kita pegangan kita cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oh. Yuk, kita ingatkan tadi, tanggalkan segala beban. Langsung itu ya Pak?
Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tuhan, kami minta Tuhan biar di tengah situasi seperti ini sekalipun, roh kami tetap bernyala Tuhan. Roh kami tetap kuat Tuhan. Karena kami berharap kepada sumber yang benar Tuhan. Pengharapan kami cuma Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan-Mu Tuhan. Perjamuan-Mu berarti kami sedang mengingat akan Engkau. Kami masuk dalam perjamuan karena kami mau mengingat kembali Tuhan akan Engkau. Tuhan, biar itu yang kami ingat. Di tengah ketidakpastian, kami boleh terus ingat. Ada kepastian di dalam Kristus Yesus. Selalu ada kepastian dalam Kristus Yesus. Mari kita siapkan roti kita. Angkat rotimu di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang terpecah ini, yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan kita sekarang juga. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar sungguh kami mengandalkan Engkau lebih lagi. Kami berharap berserah padamu Tuhan. Di tengah situasi apapun Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar sungguh di tahun integritas ini kami juga boleh, semua kami Tuhan, kami mengalahkan ketidakpastian karena kami punya pengharapan yang kokoh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan pengharapan sauh jangkar yang kokoh itu tidak akan membuat kami bisa diombang-ambingkan. Karena kami tahu, kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau bahkan ada kemenangan. Terima kasih Bapak, biar kami sungguh juga bisa konsisten. Kami mau terus konsisten Tuhan. Hidup kami tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Tapi hidup kami hanya tergantung. Kami bisa konsisten, karena hidup kami hanya tergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kami memeteraikan Tuhan, biar firman ini boleh termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama berkata, amin, amin. Saya persilakan kita kembali duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan terbaik buat Tuhan kita. Mari sebelum itu saja kita semua untuk kita boleh satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang boleh terus menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau ambil bagian kami untuk kami boleh memberi yang terbaik buat Engkau. Biar sungguh-sungguh Tuhan kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Dan biar kami percaya Tuhan berkat-berkat daripada Tuhan boleh melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap untuk kami boleh memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama siap memberi bersama katakan. Amin. Bapak Saudara dipersilakan untuk memberi melalui scan barcode. Atau Bapak Saudara jika ingin memberikan dalam bentuk cash, bisa mengambil amplop yang ada di depan dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu depan.
Selamat memberi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tiba saatnya kita nggak sama-sama menyaksikan informasi untuk satu pekan ke depan. Selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakan. Berikut ini beberapa informasi seputar gereja. Yang pertama, Shalom. Selamat tahun baru Imlek bagi Bapak Saudara yang merayakan. Berikut ini beberapa informasi seputar gereja. Yang pertama, selain diadakan secara online, ibadah juga sudah diadakan secara tatap muka pada pukul 7.30 dan jam 10 pagi. Ibadah Bread Warrior Community pada pukul 1 siang. Ibadah sekolah minggu masih tetap diadakan secara online di YouTube GB Tanjung Duren. Dan untuk ibadah teens, diadakan secara offline dan online pada pukul 10.15 pagi. Bagi Bapak Saudara yang ingin terlibat dalam ibadah tatap muka, tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M. Yang kedua, malam doa pujian penyembahan tetap diadakan secara online di YouTube GB Tanjung Duren setiap hari Selasa pada pukul 19.30 malam. Bagi Bapak Saudara yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini atau dapat langsung mengetikkan pokok doa di kolom live chat selama ibadah berlangsung. Kami juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara dapat tergabung di dalam KUL, Community of Love. Karena di dalam KUL, kami dapat menjangkau Anda lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam KUL atau tergabung di dalam KUL, dapat menghubungi nomor berikut ini dan tim kami akan langsung mencarikan KUL sesuai dengan segmentasi Anda. Kami kembali membuka penggalangan dana diakonia bagi jemaat yang terkena dampak secara langsung dari pandemi COVID-19. Bagi Bapak Saudara yang rindu untuk menjadi berkat, dapat langsung mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang ajaib buat kami sepanjang minggu ini. Sampai hari ini kalau kami boleh beribadah tidak kurang satu apapun, kami tahu itu cuma karena Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar untuk kami tetap konsisten di dalam Engkau. Itu kami boleh lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Kami tetap konsisten membaca firman, kami tetap konsisten memuji menyembah Engkau. Kami tetap konsisten datang beribadah, kami tetap konsisten untuk menabur, membantu orang-orang yang berkekurangan. Setiap hari Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami tetap tekun mencari Engkau dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, bahwa Engkau sanggup menolong kami, bahwa Engkau sanggup melepaskan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar Engkau yang memberkati para pemimpin di atas kami, biar Engkau yang memberi mereka juga hikmat, ide-ide yang kreatif untuk melaksanakan ibadah hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan, kepercayaan lebih kepadamu Tuhan. Beri mereka kesehatan, sukacita di dalam Engkau. Apapun yang terjadi bahwa Engkau tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, Engkau sungguh baik. Sebelum kami pulang kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya berkat kasih karunia Allah yang selalu berlimpah, karena kebaikan Allah juga berlimpah. Itulah yang mengiring hidup kita, keluarga kita, masa depan kita. Semuanya diberkati Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama berkata, amin.